Adicara ingkang salajengipun inggih punika mauidhatul hasanah ingkang badhe kawedhar sabda panjenenganipun Al Muhtaram Al Habib Novel Idrus saking Temanggung wekdal saha papan kala sumanggaaken. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepadamu seorang rasul dari kalanganmu sendiri. Beliau ingin kita semua beriman. Beliau amat prihatin dengan apa yang akan menimpa kita nanti. Dan beliau sangat penyantun, juga sangat penyayang. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, wa khususon saudara saya Habib Muhsafi'i Al-Idrus dari Solo, dan para habaib yang tidak bisa saya sebut satu persatu di sini, para alim, para ustadz, khususon tadi Ustadz Ahmad Isnaini yang tawasulnya bagus untuk para habaib, para tokoh-tokoh masyarakat, Pak Lurah atau yang mewakilinya, Pak Camat atau yang mewakilinya. Biasanya untuk acara-acara seperti ini Pak Lurah atau Pak Camat jarang hadir ya, karena ini acara pahit ya. Tapi kalau transaksi tanah Pak Lurah, Pak Camat rajin ya. Datang Pak Lurah di sini, datang? Enggak datang, pahit. Juga jamaah bapak-bapak, ibu-ibu pencinta Rasulullah yang dimuliakan Allah. Malaikat pernah bertanya kepada Allah, ya Rabb, apakah Muhammad mulia karena Adam alaihissalam
Dijawab Allah, bukan. Adam kujadikan sebagian dari nurnya. Adam kujadikan sebagian dari nurnya. Bahkan ketika Adam nikah, maharnya Adam kusuruh selawat, padahal Muhammad belum ada. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, ketika kakek kita dulu Adam alaihissalam menikah dengan nenek kita Siti Hawa, itu maharnya mas kawinnya selawat, padahal Nabi Muhammad belum ada. Kira-kira ibu-ibu yang punya anak perawan boleh anaknya dikasih mahar selawat? Boleh? Boleh selawat tapi bareng sama apaan saya. Jadi apakah Muhammad mulia karena Nuh alaihissalam? Kata malaikat lagi bertanya kepada Allah. Bukan. Ketika Nuh kapalnya digoncang badai, Nuh kebingungan, Nuh kusuruh baca selawat, padahal Muhammad belum ada, kata Allah. Jadi ketika Nabi Nuh di atas kapal, di atas bahtera, di atas perahu, digoncang badai, semua mushaf sudah dibaca, ayat-ayat Allah semua dibaca, badai masih keras. Bingung Nabi Nuh kena badai bingung, apalagi orang gemolong. Badai ini, maaf, yang lebih besar di darat. Kalau di laut orang gemolong jarang ke laut, di sungai orang gemolong nggak ada sungai. Yang badai yang lebih besar orang gemolong di darat. Badai ekonomi, ya kan Bu? Badai anak nakal, anaknya waras, bapaknya yang nakal. Ini semua badai-badai yang Allah ajarkan kepada Nuh alaihissalam untuk banyak berselawat. Nah ibu-ibu, kalau ada badai-badai seperti itu, banyak berselawat. Ini seperti ajaran Allah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kata malaikat, jadi Muhammad mulia karena siapa ya Rob? Dijawab Allah, Muhammad mulia karena aku yang muliakan. Tidak disebut namaku kecuali harus disebut namanya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Aku muliakan siapa yang aku kehendaki, aku hinakan siapa yang aku kehendaki, aku berikan kerajaan kepada siapa yang aku kehendaki, aku ambil kerajaan dari siapa yang aku kehendaki. Biadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir, karena akulah yang paling kuasa, kata Allah. Jadi bukan harta dunia yang membuat kita disayang Allah. Tanda-tanda orang yang disayang Allah bukan yang hartanya lebih banyak daripada kita, bukan. Bukan orang yang pangkatnya lebih tinggi daripada kita, itu tanda-tanda orang yang lebih disayang oleh Allah, bukan. Bukan yang fisiknya lebih sehat dari kita, itu yang lebih disayang daripada kita kepada sama Allah, bukan. Tapi tanda-tanda orang yang disayang sama Allah adalah orang yang dimudahkan Islam masuk ke dalam dirinya dan diberikan kegampangan untuk memahami Islam di dalam dirinya, dimudahkan beramaliyah, dijauhkan dari maksiat. Itulah tanda-tanda orang yang disayang sama Allah. Semoga yang hadir di sini semua termasuk tanda-tanda orang yang disayang sama Allah. Tadi saya tanya kepada panitia, sudah berapa tahun ini bikin majelis suro seperti ini? Sudah lama Beb, ini majelis bagus, ini peringatan tahun hijriah, ini tahun hijriah kita, tahun baru kita, bukan 1 Januari pakai trompet, bukan. Ini tahun baru kita, ini bagus. Peringatan seperti ini perlu terus sampai mampus.
tapi jangan merasa bagus. Ini bagus tapi jangan merasa bagus. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu pintin. Aku lebih baik dari dia. Aku dari api, dia dari tanah. Kenapa aku harus sujud kepadanya? Ini dosa iblis laknatullah alaih. Dosa iblis seumur hidup satu kali. Iblis dosanya kepada Allah seumur hidup satu kali. Di mal'un ila yaumal qiyamah, dilaknat sama Allah sampai hari kiamat untuk sekali dosa. Kenapa? Karena iblis dosanya terkait dengan ketakaburan, kesombongan, merasa lebih baik. Allah benci orang-orang sombong, Allah benci. Allah benci orang sugih yang sombong-sombong, Allah benci. Tapi Allah lebih gemes lagi lihat orang kere sombong. Iya Ustaz. Kalau orang sugih sombong nggak mau sholat, karena sugih sombong nggak mau sholat, walaupun nanti tetap dihajar di nerakanya Allah, tapi karena Allah zat yang maha bijaksana, Allah akan mengatakan kesugihannya membuat dia hilap. Tapi kalau ada orang kere sombong nggak mau sholat, ini bingung Allah, yang bikin hilap apanya? Jadi kalau orang kere nggak sholat, ini dosanya dua ya. Yang pertama tidak mentaati perintah Allah, yang kedua bikin bingung Allah ya. Jadi ini acara bagus, tapi jangan merasa bagus. Kalau kakek kita Adam alaihissalam dosanya juga sekali. Kakek kita Adam alaihissalam dosanya satu kali, itu menangis merintih, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami adalah hambamu yang selalu berbuat zalim. Seandainya tidak engkau ampuni kami, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang aniaya. Ini kakek kita merintih untuk sekali dosa selama 90 tahun. Untuk sekali dosa, air matanya dari yang putih sampai yang merah darah. Untuk sekali dosa. Dan kita dari pagi sudah 100 kali dosa dan kita tidak pernah menangis. Hebat kan kita? Hebat kan? Gemolong dilawan ya. Ya sekarang boleh ngerokok ya. Sekarang bebas merokok, mau sekali 5 boleh ya. Sekali isep 5 boleh. Tapi nanti kalau bibmu maulud nggak boleh ngerokok ya. Ini kalau ini partai tambahan boleh merokok ya. Sekali bakar 5 nggak apa-apa ya. Sebab kalau ngaji nggak ngerokok nggak masuk. Jadi Nabi Adam protes sama Allah. Ya Rob, ketika aku berbuat dosa sekali, engkau pisahkan aku dengan istriku selama 100 tahun. Lihat umat Muhammad, tiap hari mereka berbuat dosa, tapi terus kumpul dengan istrinya. Jadi Bu, kakek kita waktu dosa sekali itu dipisahkan dengan nenek kita Siti Hawa selama 100 tahun untuk sekali dosa ya. Kakek kita dibuangnya di Hindustan dekat Hindia, nenek kita di Jeddah di Jazirah Arab. Dari Mekah kira-kira 50 kilo, Jeddah namanya kota nenek. Itu ketemunya 100 tahun. Bayangkan kalau bapak-bapak, ibu-ibu setiap dosa dipisahkan dengan istrinya 100 tahun, sanggup Pak? Wah bisa karatan ya.
Saya, istri saya ke pasar telat 2 jam saja, SMS saya 18 kali. Karena nggak ada yang dikongkon ya. Ini 100 tahun pisah untuk sekali dosa. Dulu ketika aku berbuat dosa sekali, kata Nabi Adam kepada Allah, Engkau telanjangi kami sehingga kelihatan aurat-aurat kami tutupi dengan daun-daunan. Lihat umat Muhammad, dosa terus, pakaiannya kau kasih banyak terus. Coba Pak, kalau sekali dosa Bapak ditelanjangi di pasar, kayak apa malunya Pak? Setiap Bapak bohong main timbangan langsung telanjang. Setiap ibu-ibu bohong langsung telanjang. Setiap ibu-ibu gibah tetangga langsung telanjang. Kayak apa malunya? Lihat umat Muhammad, dosa terus, pakaiannya banyak terus. Dulu ketika aku berbuat dosa sekali, Engkau tetapkan tobatku harus di Mekah. Padahal aku nggak tahu Mekah di mana. Nabi Adam nggak tahu Mekah di mana, tapi ditetapkan tobatmu harus di Mekah. Aku mencari Mekah 100 tahun karena nggak ada rambu-rambunya. Kalau sekarang ada gemolong belok kanan, pelupuh kanan. Kalau dulu mana ada yang bikin rambu-rambu? Nabi Adam sendirian, tanya-tanya siapa? Keliling cari Mekah. Kalau seandainya setiap dosa kita harus tobat di Mekah, celaka kita. Sekali ke Mekah 30 juta umroh. Kita yang kere-kere nggak bakal bisa tobat. Beruntung kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Adam pun bilang, kalau begitu ya Rob, aku sekarang jadi umat Muhammad aja. Aku nggak mau jadi nabi-nabian. Aku jadi umat aja, umatnya Muhammad. Bayangkan Nabi Mary mbak kita, Nabi Adam Mary ingin jadi kita, ingin jadi umat Muhammad, dan kita maaf umat Muhammad biasa-biasa aja, tidak ada istimewanya umat Muhammad, tidak pernah kita syukuri. Ya Allah syukur, alhamdulillah ya Allah Engkau jadikan aku menjadi umat Muhammad. Tidak ada. Kalau Jupiter datang baru syukur, kalau Vario Techno datang baru syukur. Kalau umat Muhammad iman Islam mana pernah kita syukur. Sehat mana pernah kita syukur. Duit datang baru syukur kita. Betul gak? Sama sama yang ngomong ya. Kita umat tapi dimerikan dengan para nabi. Nabi-nabi banyak iri sama kita. Kenapa? Karena hebatnya dispensasi keringanan yang diberikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ini sejarah hijriah. Ini kita cerita kehidupan Nabi. Jangan kita lihat Nabi, maaf, kita selalu digiring oleh para orientalis barat, digiring lihat Nabi dari sisi jeleknya. Nabi dengan istri 9, seolah-olah maaf Nabi senang perempuan cantik, senang kawin. Ini digiring kita ke opini itu untuk supaya kita berprasangka buruk kepada Nabi, bahwa Nabi senang kawin, umat Islam senang kawin. Ini kita kupas sedikit tentang rumah tangga Nabi. Nabi memang istrinya 9, tapi semua yang dilakukan Nabi adalah wahyu, bukan nafsu. Supaya ibu-ibu tahu, supaya bapak-bapak tahu, Nabi ketika istri pertamanya Khadijatul Kubra radhiyallahu anha meninggal, itu Nabi hampir-hampir lupa kawin karena cintanya beliau kepada Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Nabi 4 tahun duda. Nabi memandikan anak-anaknya, Ummi Kulsum, Fatimah, menyuapi anak-anaknya, mengganti pakaian. 4 tahun hampir Nabi lupa kawin karena cintanya kepada istri tercinta Khadijah.
ditegur sama Allah, ya Rasul, urusan rumah tangga bukan kamu urusan yang lebih besar lagi, umat. Kawin lagi. Kaget Nabi ditegur sama Allah, suruh kawin lagi. Istri kedua Nabi siapa? Saudah radhiyallahu anha. Saudah ini yatimnya 11. Saudah dikawin Nabi setahun, meninggal karena tua. Jadi sudah mbah-mbah, udah nenek-nenek Saudah ini. Apakah ini nafsu? Kalau nafsu, Nabi pilih yang bangkok. Kenapa pilih Saudah yang bawa tanah? Jadi ibu-ibu ya, kalau bapaknya minta izin kawin lagi ya, bilang ikut Nabi, boleh Pak ikut Nabi, tapi cari yang kayak Saudah ya. Itu baru namanya itba Rasul. Kalau kawin lagi cari yang licin-licin, yang mengkilap-mengkilap, yang muda-muda, itu bukan itba Rasul, itba sahwat, ikut nafsu. Ketika Saudah meninggal, datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ya Rasulullah, sampean waktu duda kelamaan kan dimarahin kan sama Allah kan? Iya. Jadi untuk mencegah supaya sampean nggak dimarahi lagi sama Allah, pilih anak-anakku ya Rasul. Pilih anak-anakku, siapa yang jenengan suka, siapa? Anak Abu Bakar banyak, ada Fatmah, ada Aisyah, ada Rugoyah. Nah, Abu Bakar Siddiq ini, Bu ya, sahabat Nabi yang sebelum Islam datang hartanya Abu Bakar Siddiq ini separuh kota Mekah. Sebelum Islam datang hartanya Abu Bakar Siddiq ini separuh kota Mekah. Setelah kenal dengan Nabi, habis harta ini buat syiar agamanya yang kita anut sekarang ini. Jadi kalau ada agama yang menjelek-jelekan Abu Bakar Siddiq, itu jelas sesat. Kalau ada ajaran yang menjelek-jelekan sahabat-sahabat yang dicintai Nabi, Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Ali, Umar, Utsman, itu ajaran sesat, jangan ikut. Biar Habib yang bawa, jangan ikut. Abu Bakar datang suruh pilih anaknya. Nabi dibisiki oleh malaikat Jibril suruh pilih Aisyah. Siti Aisyah disuruh pilih, padahal waktu itu Siti Aisyah baru berumur 11 tahun. Maaf, belum menstruasi. Tapi malaikat Jibril suruh pilih Siti Aisyah, suruh Allah suruh pilih Siti Aisyah. Kenapa? Karena Siti Aisyah paling baik sholat malamnya di antara anak-anak Abu Bakar yang lain. Siti Aisyah walaupun 11 tahun, sholat malamnya terbaik di antara anak-anaknya Abu Bakar Siddiq yang lain. Fatmah, Ruqayyah, itu yang paling baik Siti Aisyah, 11 tahun sholat malamnya terbaik, dipuji oleh Allah. Nah, ini yang jadi patokan Syekh Puji Al-Keparat. Syekh Puji Al-Keparat bawa buku di TV, Aisyah ketika dikawin Nabi umur 11 tahun. Betul, betul. Tapi kupas isinya, jangan cuma judulnya. Dia buat contoh, dia kawin anak kecil supaya dilegalisir keburukannya. Bahwa dia nikah itbah Nabi, ikut Nabi. Aisyah ketika dikawin umur 11 tahun, tapi dengar ceritanya. Bacakan ceritanya. Aisyah dikawin 11 tahun. Itu sama sekali tidak pernah disentuh sama Nabi. 14 tahun, 3 tahun dikawin Nabi, Aisyah menstruasi. Menstruasi, Aisyah bilang sama Kanjeng Nabi, Tuan, kulo sampun men. Maksudnya supaya Nabi dekat. Nabi PDKT.
PDKT-nya Nabi, pegang pipi ya Kumairo, yang pipinya kemerah-merahan, pegang pipi 3 tahun. Ini akhlak Nabi. Pegang pipi itu ya Kumairo tuh 3 tahun. Bisa saya puji pegang pipi 3 tahun. Baru nikah malam langsung dibadok.